Nah, ini nggak? Ada promo-promo nggak? Jadi buat teman-teman bulan yang Juli tertarik, ini yang mau custom atau convert Alphard kalian yang punya Alphard Gen 1 atau Gen 2, kita ada promo diskon untuk ke SC Modelista. Kalau mau rubah depan aja dari harga 60 juta, kita cukup di angka 50 juta aja. diskon lagi tuh berarti. Waduh. Diskonnya 10 juta. Halo, selamat sore, balik lagi bersama saya Faisal dan Z Auto Custom. Z Auto Custom. Jadi kita sekarang ditemenin sama si Bang Zennya langsung. Ya. Dan ini projectnya FSL bersama si Z Auto Custom ini. Project yang kedua. Yang sebelumnya, nanti ada gambarnya di atas ini. Velfire X 2014 yang udah kita rubah jadi Lexus LM 350. Lexus LM 350. Dan itu nggak pakai kata lama, cukup waktu 2 hari aja sampai akhirnya mobil itu semuanya terjual ludes. Nah, sekarang kita project yang baru nih teman-teman. Kita di sini punya Alphard G ATPM 2012 yang untuk pertama kalinya mau kita rubah. Mungkin ini pertama kali di Indonesia ya bro ya? Iya. Ini pioneer karena dari Gen 2 Gen 2 kita rubah ke Alphard 2025. Iya. Dan selama ini kan cuman yang depan aja bagian depan aja yang dirubah, Betul, ya. betul. Yang belakangnya hanyalah tempel-tempel aja. Iya. Cuman kalau buat project kita yang ini kita bikin beda dari yang lain teman-teman. Jadi semuanya itu mengalami perubahan. Dari mulai depannya semua kita rubah, belakangnya pun yang belum pernah dilakukan oleh orang kita lakukan, kita rubah semuanya total. Kita bikin mirip kayak Kita bikin 99% mirip dengan si Alphard 2025. Dan ini merupakan terobosan yang berani. Karena apa? Karena belum pernah ada contohnya, kita juga nggak ada kiblatnya, ya kan? Jadi ini kita sebenarnya trial and error. Tapi masalahnya, judulnya trial and error itu kan pasti ada errornya. Betul. Kita nggak boleh error. Toleransinya 0 untuk error. Karena apa? Mobil ini teman-teman udah banyak banget yang nanyain di DM saya di Instagramnya FSL Mobilindo. Karena yang kemarin kan juga banyak pertanyaan ya bang. Iya. Bang, saya mau ngerubah tapi nggak punya mobilnya. Iya. Akhirnya apa? Kita jual sama mobil-mobilnya. Dan yang ini pun seperti itu. Jadi kita rubah dulu, kita jual. Kalau ada yang mau kita jual bersama mobilnya. Tapi alhamdulillah kemarin juga udah banyak yang nanya ya bang. Iya, udah ada yang nanya ini. Nah, sekarang Bang Zen, tolong dijelasin sama gua nih. Ini rencananya kapan akan selesainya kira-kira estimasi? Insya Allah sih ini pertengahan ini udah terbentuk. Ntar akhir Juli ini udah kelihatan lah. Tapi awal yang pasti sih udah terima kunci lah ya istilahnya. Udah fix itu awal-awal Agustus. Awal Agustus ya. Berarti ini apa aja sih Bang? Coba jelasin ke penonton di rumah. Mungkin penonton di rumah kan ini cuman ngerubah doang gitu kan. Padahal nyatanya dan faktanya adalah nggak segampang itu. Betul. Jelasin dong Bang, apa aja nih? Ini sekarang belum ke arah depan. Insya Allah besok kita ke arah depan. Yang susah tuh sebenarnya custom di area belakang. Karena bagasi belakang kita rubah seperti 2024. Itu lekukan-lekukannya dan lampunya pun seperti 2024-2025. Beda halnya dengan 2015 sampai 2020. Lexus sama Lexus pun beda. Makanya itu tantangan yang tersulit. Jadi prosesnya pun agak lama. Kita juga pengen rapi dan presisi. Jadi diukur, setting lagi, salah diulang lagi dari awal itu yang tersulit, tantangan tersulit. Jadi teman-teman untuk yang project kemarin Lexus LM 350 memang kita tuh trial and error juga, tapi memang balik lagi toleransinya 0% untuk sebuah kesalahan. Jadi kemarin kita itu udah mengejar waktu ya Bang ya. Biasanya kan kalau modifikasi itu apalagi custom itu kan lama nih. Tapi kita ini nggak punya waktu lama, kita kerjakan semuanya dalam waktu 1,5 bulan aja kemarin ya Bang ya. Paling lambat tuh 2 bulan, tapi kita nggak boleh ada error-error. Semuanya udah kita laksanakan dengan baik dan alhamdulillah unitnya langsung terjual. Makanya kita mau mengulang kesuksesan yang sama di unit yang ini nih teman-teman nih. Jadi ini rencananya nanti interior Abang rubah nggak? Interior sih paling ya di retrim, setir paling dirubah juga. Setir pasti dirubah. Dan bentuk joknya itu juga dirubah juga? Iya, dirubah juga. Oke, kayak kemarin yang Lexus LM ya. Jadi mungkin kalau ada yang detail banget gitu kan pastinya bisa menilai itu. Karena bentuk joknya si Alphard atau Velfire yang kemarin itu beda.
Dia bentuknya beda, shape-nya beda, tapi akhirnya kita bisa bentuk sama persis dengan si Lexus LM350. Itu yang gila. Bang, nih jelas ini Bang, nanti apa aja yang diganti sih selain headlamp sama si front bumpernya nih? Nah, hari ini kan masih kelihatan kayak gini. Besok udah beda nih. Ini kap mesin pasti dibongkar, diganti, fender juga diganti. Ini grill udah bentuk, bumper juga, lampu juga. Ini pasti dudukan-dudukannya beda dan kita setting di custom oleh kita biar presisi juga. Itu yang tersulit. Ini Gen 2. Kalau Gen 3 biasanya udah ada di atas dia, posisinya berdiri. Tapi kalau Gen 2 kan agak turun dia. Itu yang tersulit. Jadi harus di custom lagi sama kita. Jadi biar pas gitu loh. Wah, berarti banyak juga tantangannya. Itu baru dari depan aja. Betul. Belum belakangnya. Belum sampingnya. Iya. Nah, ini teman-teman nih. Inilah makanya kreasi tanpa batas nih di Z Auto Custom sama FSL Project. Jadi memang kita mengerjakan project ini awalnya dari pembicaraan iseng-iseng aja. Kalau kolaborasi dengan si FSL Project dengan Z Auto Custom kayaknya seru. Dan kita juga seperti biasa nggak pakai lama. Kita langsung sat-sat teman-teman, kita laksanakan projectnya. Dan ini udah berlangsung project yang kedua. Jadi ini yang diganti headlampnya, front bumpernya, front grillnya, kap mesin diganti juga, fender kanan kiri diganti. Oh berarti ini setengah nih teman-teman. Ini semuanya setengah diganti semua ya? Diganti semua. Oke. Nah, ini nanti sampingnya pun akan berubah ini ya, Bang ya? Iya. Itu udah ada list-listnya sedikit. Ya, kebentuknya mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oke. Ini adalah malnya dulu nih ya? Malnya dulu. Oke. Karena kan memang nih teman-teman nanti kalian bisa lihat ya. Ini jadi si bentuk list sampingnya ini berbeda. Jadi ini kita mal dulu nih teman-teman. Dan ini nanti akan menyerupai Alphard yang 2025 itu. Nah, ini yang paling susah adalah sebetulnya belakangnya, teman-teman. Nah, ini belum pernah ada nih yang bikin model seperti ini. Karena apa? Ini sebenarnya gebrakan yang berani juga nih. Ini kita bentuk ulang, tapi tetap harus kelihatan natural. Nah, ini gimana nih? Akhirnya kemarin udah kita pikirkan dan pertimbangkan matang-matang ya. Jadi kita coba bentuknya ini harus sehalus mungkin, dan alhamdulillah kita udah dapet nih bentuknya sama persis dengan yang Alphard aslinya teman-teman. Jadi ini udah mudah-mudahan nggak ada halangan lah ke depannya. Mudah-mudahan jadi yang terbaik nih. Jadi bisa kita kasih ke teman-teman di rumah dengan harga spesial pastinya. Betul. Gila. Jadi ini nanti belakangnya dirubah semua ya? Dirubah. Ini udah bentuk sedikit. Tinggal kita finishing di plat-platnya aja. Oke. Dan di quarter atas. Di bagian atasnya ya. Nah, buat teman-teman ini jangan dikira tuh kayak oh ini cuman asal bentuk, enggak juga. Enggak. Kenapa? Karena faktor estetikanya kalian harus pertimbangkan. Faktor aerodinamikanya kalian harus pertimbangkan juga. Oke? Ini baru 2 faktor nih. Dan yang ketiga adalah dari mulai listnya ini harus ketemu. Dari mulai mobil paling belakang yang notabene sudah kita modifikasi sampai list paling depan itu nutnya tuh harus lurus, harus presisi, harus lempeng. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kita nggak asal bikin oh ini bentuknya begini coba gitu, nggak begitu. Semuanya kita perhitungkan, kita pertimbangkan, dan memang ini sudah kita ukur sampai dengan toleransi 0, sekian milimeter ya Bang ya. Jadi mirip banget sama yang aslinya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya nih, cuman kalau itu belum bisa kita kasih tahu lah, itu rahasia dapur. Jadi intinya ini kita bentuk sepresisi mungkin. Nanti kalian bisa cek dengan Alphard yang baru, kalian boleh ambil penggaris atau meteran atau apapun, nanti kalian ukur. Kita mendekati nyaris sempurna di mobil ini. Nanti kalian bisa cek lah. Jadi pastinya kalau mobil itu sudah dibentuk secara sempurna dan hasil akhirnya juga udah pasti nggak ada yang belok-belok ya Bang ya, nggak ada yang mencong-mencong. Oke, coba Bang Jen jelasin lebih detailnya nih untuk tekniknya. Jadi kita memang ngebentuk sampingnya kan orang banyak kan dari 2015 aja beda. Sampingnya tuh ngikutin yang lama lah. Tapi kita pengen beda. Nggak kayak Gen 2 ataupun Gen 3, justru kayak Gen 4 kita bikin semirip mungkin dengan Gen 4 yang 2024. Makanya dibikin estetik kayak gini. Tapi pun walaupun beda, tapi kita estetik gitu loh. Maksudnya
beda sama yang Gen 2, tapi sesuai gitu, sesuai estetiknya ada. Jadi Itulah sesuai bedanya. dengan si aslinya dari Alphard 2025. 2025. Oke. Dan apa ya, istilahnya garis-garisnya pun walaupun ada perbedaan dikit, tapi udah mendekati banget gitu. Yes, teman-teman. Jadi begitu. Nah, susahnya adalah mungkin kalian yang punya Alphard di rumah, kalian bisa lihat body line-nya. Body line-nya apa Body sih, Bang line-nya, Faisal? ya. Karena mobil ini, kalau Body kalian line-nya lihat dari miring belakang, sana. ini mobilnya ini sebenarnya nggak yang cuma lurus gitu doang. Dia ada lengkungannya halus banget. Itu bisa kelihatannya dari mana, Bang Faisal? Kalian bisa paling depan di sana berdirinya atau di belakang sini. Nah, ini nanti akan kelihatan nih body line-nya di mana. Ini yang susah. Dan kalau misalkan memang orangnya asal-asalan, oh yang penting di apa namanya dibentuk, terus dilas, didempul segala macam, itu nggak akan ketemu si body line-nya ini. Jadi pastinya yang depannya lurus karena bikinan pabrik, yang sininya mencong nggak karuan. Ini yang kita nggak mau. Dan itu semua alhamdulillah udah terjawab di project kita yang pertama sih, Lexus LM350. Jadi banyak banget yang alhamdulillah apa ya, puas dengan hasil karya kita ya Bang ya. Dan itu juga terbukti, balik lagi itu mobilnya langsung laku terjual nih teman-teman. Ini juga emang prosesnya juga, ini kan tempong untuk belakangnya juga kadang-kadang ini nggak pas, jadi kita mulai rubah lagi, rubah lagi. Nah itu yang jadi berapa masalah. Kali rubah lah, kita udah trial and error. Nah ini yang jadi masalah juga teman-teman. Kalau kita bicara sedikit masalah teknisnya, contoh ada sedikit perbedaan antara ukuran di sebelah kiri dengan sebelah kanan. Ini nggak bisa kita contoh ya, asal ngepres aja ya Bang ya, kita ketok, ini nggak bisa. Jadi kalian ngebayang ya, kalau udah bentuk seperti ini, oh ternyata kurang presisi walaupun cuma sedikit. Ini kita bongkar ulang. Kita bongkar ulang, kita ukur lagi, measurement lagi namanya. Kita pengukuran ulang sampai berapa mili. Nah, itu diukurnya itu dari mulai depan sampai belakang lagi nih teman-teman, sampai menghasilkan bentuk yang semirip mungkin dan ukuran yang harus sama persis antara kanan dan kiri. Ini yang jadi permasalahannya. Cuman sekarang yang jadi masalah lagi adalah kita cuman punya waktu 2 bulan. Karena mobil ini harus siap tayang dengan kondisi yang perfect di saat ini jadi project pertama kali di Indonesia. Jadi kita sebenarnya nggak pakai gimmick yang kayak apa sih? Mungkin kalau di acara luar negeri itu ada West Coast Custom, East Coast Custom, segala macam, Pimp My Ride ya kan? Itu sebenarnya butuh waktu yang mungkin tahunan ya Bang ya. Lama itu. Karena mungkin dipercepat aja, ditayangkan lewat video, tapi tetap di FSL Mobilindo itu nggak ada sama sekali gimmick-gimmick. Jadi ini memang kita kejar deadline 2 bulan dengan hasil yang harus semaksimal mungkin, semirip mungkin dengan si mobil aslinya, dan mobil itu harus bisa kita jual dengan harga yang murah. Jadi tantangan kita tuh banyak banget. Yang paling susah apa nih Bang? Nggak ada contohnya. Ada contohnya. Nggak ada contohnya nih mobil. Jadi sebenarnya contohnya tuh ada di sini nih teman-teman. Kita mengkreasikan, membayangkan, terus kita pinjam dari teman-teman kita yang memang punya Alphard 2025 itu ya. Jadi kita contoh. Nah ini nih yang jadi masalah nih. Itu prosesnya amat sangat rumit karena kita harus mengukurnya tuh benar-benar detail banget ya. Betul. Itu yang jadi masalah. Nah buat teman-teman. Mobil ini semuanya nanti akan kita bikin sekeren dan semewah mungkin nih. Apanya aja yang diganti? Pertama, otomatis kan kalau looks-nya sudah beda ya Bang ya. Tampilan depan dan belakang ini pakai Alphard G 2025. Yang jadi masalah adalah bagian velgnya. Bagian velg semuanya nggak ada yang kita pakai. Kita ganti. Bisa ring 19, bisa ring 20. Pokoknya kita bikin mobil ini semewah mungkin ya. Jadi benar-benar kita bikin gebrakan nih. Oh, canggih nggak tuh? Interiornya Bang, nanti mau diapain? Ya paling itu. Retrim ya? Kita retrim. Ntar kalaupun ini kita mungkin kasih yang impor. Oke. Sesuai. Pokoknya dijamin mobil ini pasti lebih keren daripada si Lexus LM yang 350 awalnya ya Bang ya? Iya, harus lebih keren. Oke. Jadi buat teman-teman tunggu aja. Nah, ini ada ini nggak? Ada promo-promo nggak? Jadi buat teman-teman bulan Juli tertarik, ini yang mau custom atau convert Alphard kalian yang punya Alphard Gen 1 atau Gen 2, kita ada promo diskon untuk ke SC Modelista. Kalau mau rubah depan aja dari harga 60 juta, kita cukup di angka 50 juta aja. Diskon lagi tuh berarti. Waduh. Diskonnya 10 juta. Gila. Khusus bulan ini. Jadi yang diganti itu depan SC Modelista sama lips belakang. Nanti ada fotonya di atas, nanti kita kasih. Dan untuk mau rubah yang teman-teman punya Gen 3, yang mau rubahnya ke Lexus LM350 atau ke Alphard 2024 juga bisa. Yang plug and play.
kita bisa juga. Dan yang kayak SC Modirista mau rubah ke yang belakang juga bisa. Oh, bisa semua ya, Bro? Bisa semuanya. Kita masih ada slot. Jadi kalau mau rubah depan belakang kayak SC Modirista dari harga 120 juta, kita cukup angka 110 juta aja. Itu rubah sudah belakangnya ya. Kita rubah. Bro, ini kan kemarin ada yang tanya nih, karena jadi gini teman-teman, ini sebetulnya banyak banget yang nanya di Instagram gitu kan. Akhirnya mereka berbondong-bondong dengan harga yang murah, hasilnya mereka juga sudah lihat ya kan. Betul. Cuman memang karena keterbatasan human resource juga di kita, keterbatasan tempat, jadi makanya kita maksimal berapa slot nih Bang sekarang? Kita cukup cuman 2 slot aja. 2 slot aja. Nah, berarti dijamin pekerjaannya udah pasti detail dan rapi banget. Jadi kita sebenarnya nggak perlu quantity, kita perlunya quality. Iya. Terus satu lagi, kalau teman-teman yang ada di luar kota bingung gini, gimana? Kontak aja kita di Z Auto Custom, nomor kontaknya ada. Kita siap towing dari daerah kalian ke sini. Nah, gitu. jadi mobil kalian tuh kita jemput. Kita di sini kita dandanin yang keren, serapi mungkin. Intinya kalian akan puas. Semua pekerjaannya akan kita videoin ya. Dan kita akan report. Setelah di sini merasa puas dengan hasilnya, baru kita kirim balik lagi ke rumah kamu. Bisa. Jadi kamu gak usah repot-repot dan dijamin hasilnya top chair banget. Betul. Oke Bang? Oke. Siap. Thank you. Mudah-mudahan teman-teman di rumah apapun yang sedang kalian kerjakan diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan pastinya, dan mudah-mudahan bagi kita untuk project yang gila ini kita nggak mengalami hambatan yang berarti. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.